Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisha Putri Cantika. Saya Safira Nur Afifah. Di sini kami akan menceritakan kisah Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Nabi yang ke-9. Nabi Ishak alaihissalam lahir pada tahun 1761 sebelum Masehi di kota Kan'an. Nabi Ishak alaihissalam lahir saat kedua orang tuanya sudah dalam usia tua, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun. Kabar lahiran Nabi Ishak alaihissalam sebagai anak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah dikabarkan melalui 4 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafael. Keempat malaikat tersebut datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang tamu. Mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah bahwa akan lahir seorang putra yang bernama Ishak sebagai anak mereka. Malaikat tersebut juga mengucapkan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Sarah yang mendengar kabar tersebut langsung tercengang sekaligus senang. Seperti yang diketahui bahwa Sarah dalam kondisi mandul dan berusia tua. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya bisa mempunyai anak. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam tentunya menjadi sebuah berkah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Nabi Ishak alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penerus Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah di Palestina. Nabi Ishak alaihissalam menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan ibadah seperti mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mengerjakan segala kebijakan lain yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Nabi Ishak alaihissalam, yakni Sarah, pun meninggal lebih dulu. Sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam juga sudah semakin tua, tetapi Nabi Ishak alaihissalam belum juga menikah. Hingga akhirnya salah satu pelayan Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk mencarikan calon istri untuk Nabi Ishak alaihissalam dengan pergi ke Irak mencari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahkan dengan anaknya tersebut. Nabi Ishak alaihissalam pun akhirnya menikah dengan seorang gadis Irak yang bernama Ribka. Pada usia yang sudah 40 tahun, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya menetap di Palestina. Istri Nabi Ishak alaihissalam, yakni Ribka, ternyata memiliki kondisi yang sama seperti ibunya, Sarah, karena mandul. Namun Nabi Ishak alaihissalam dan Ribka terus berusaha dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai keturunan tanpa pernah menyerah. Kemudian atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Ribka bisa mengandung dan memperoleh keturunan untuk Nabi Ishak alaihissalam yang usianya sudah mencapai 60 tahun. Keturunan yang dilahirkan adalah bayi laki-laki yang kembar. Putra pertama yang diberi nama Al-Ais dan putra keduanya yang diberi nama Yakub. Al-Ais memiliki tubuh yang berwarna merah saat lahir dengan banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sementara Yakub dilahirkan dalam posisi memegang tumit Al-Ais. Keduanya memiliki ketertarikan yang berbeda. Saat dewasa, Nabi Ishak alaihissalam lebih menyukai Al-Ais karena memiliki kesukaan yang sama, yaitu berburu, dan Yakub lebih disayangi ibunya karena memiliki sifat yang lemah lembut seperti dirinya. Mukjizat Nabi Ishak alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: pertama, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya Ribka akhirnya dikaruniai keturunan di usianya yang sudah 60 tahun dan kondisi Ribka yang mandul. Hal itu bisa terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, keturunan Nabi Ishak alaihissalam merupakan pencetus munculnya kaum Bani Israel. Anak Nabi Ishak alaihissalam, yakni Nabi Yakub, memiliki keturunan kaum Bani Israel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.